membaca ayat 22, Bapak Ibu membaca 23, demikian seterusnya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Tuhan, tolonglah aku. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, hidup ini seperti perjalanan di tengah danau yang sangat luas. Ketika perahu yang akan menyeberang ke seberang, perjalanan hidup kita juga seperti itu diibaratkan. Kita akan menempuh beberapa tantangan ketika kita berlayar. Kita akan menempuh yang namanya badai, bahkan angin. Demikian juga perjalanan hidup kita. Di dalam perjalanan hidup kita ini tidak ada yang mulus. Pasti banyak persoalan yang kita hadapi. Hari ini kita mau belajar dari kisah Yesus berjalan di atas air. Dan kita bisa melihat Petrus yang berani melangkah keluar dari perahu. Seketika itu dia seolah-olah seperti berani melangkah. Tetapi akhirnya Bapak Ibu, dia tidak benar-benar kuat karena dia tidak berfokus kepada Tuhan, sehingga dia hampir tenggelam. Ketika dia hampir tenggelam, dia juga langsung memanggil Yesus untuk menolong. Bapak, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat ini Bapak Ibu mau nyampaikan, dikatakan demikian. Seperti apa pemahaman mereka di dalam Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan demikian. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Maka itu dikatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan, memaksa mereka naik ke perahu supaya jangan terjadi seperti apa yang mereka pikirkan. Masih sempat berdoa kepada Bapa di surga. Ini yang mau disampaikan di ayat yang ke-23. Ayat yang ke-24 coba Bapak harus membaca ayat 24 Pak. Iya, perahu murid-muridnya ketika mereka sudah berlayar, tentu Yesus datang menjumpai mereka. Dikatakan di ayat yang ke-25, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Di tengah mereka sudah bergumul dengan badai, mereka berjuang supaya melepaskan diri atau mereka supaya berusaha kapan dia tidak tenggelam. Yesus datang berjalan di atas air. Secara manusia kita melihat itu tidak percaya ya. Ya kan Bang David, bisa orang berjalan di atas air? Bang David bisa berjalan di atas air? Percaya Pak. Oh, maksud ke Bang David bisa berjalan di atas air? Bisa Pak. Bisa. Luar biasa kalau bisa. Helikopter Pak. Berjalan di atas air Bang. Jadi ketika berjalan di atas air, tentu pasti tenggelam, tidak bisa. Ketika mereka sudah berteriak, dikatakan di ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tenanglah, aku ini, jangan takut. Sudah takut mereka melawan badai, muncul lagi seseorang yang berjalan di atas air, tambah ketakutan mereka, ya kan? Tambah ketakutan mereka. Sudah bisa kita bayangkan bagaimana ketakutan mereka saat ini. Tentunya ketika sudah terjadi itu, supaya tidak terlalu takut dengan situasi itu, Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini." Karena keraguan ini kurasa, makanya dikatakan di ayat 28 dikatakan Petrus demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Karena ketidakpercayaan Petrus di sini, Yesus sudah mengatakan, "Tenang."
Suruhlah aku datang ke situ Tuhan. Bapak Ibu, di sini kita lihat Petrus yang begitu luar biasanya, ragu pertama, baru melangkah dia dengan iman, mungkin dia melangkah dengan iman. Tapi ketika dia melihat angin yang sudah datang, dia merasakan tiupan angin yang deras, yang kencang, tentu dia sudah ragu, fokus dia sudah hilang. Dia melihat Yesus, tapi dia lihat lagi angin yang datang dan dia rasakan dahsyatnya ombak itu. Dia hampir tenggelam. Ketika dia hampir tenggelam, dia langsung berseru. Ini yang dikatakan di ayat yang ke 29, 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Apa yang perlu kita renungkan dari cerita tentang Yesus berjalan di atas air? Apalagi kita yang lagi mengikuti masa proses pemulihan di tempat ini. Yang pertama, ketika kita membaca ayat 22 tadi Bapak Ibu, Yesus itu memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu. Sama seperti kita di tempat ini. Yesus menempatkan kita di tempat ini Bapak Ibu untuk menyelamatkan kita. Supaya apa? Supaya jangan terjadi lagi kesalahan yang lebih besar lagi. Bapak Ibu, di ayat 23, ketika murid-muridnya sudah berangkat, Yesus naik ke bukit. Untuk apa dia ke bukit? Untuk berdoa Bapak Ibu. Kenapa rupanya harus ke bukit? Dalam tradisi, dalam catatan Injil Matius ini mengatakan bahwa bukit itu suatu tempat perjumpaan dengan Tuhan. Karena bisa Bapak Ibu saat ini menikmati proses pemulihan di tempat ini terasa berat, dirasa, sampaikan kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu sudah menyampaikan kepada Tuhan, semuanya itu akan terasa menikmati, berjalan dengan sendirinya seperti kita bersuka cita menjalani Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, di dalam menjalani perjalanan proses pemulihan di tempat ini, mari Bapak Ibu berfokus senantiasa kepada Kristus. Kristuslah yang menjadi patokan kita Bapak Ibu. Supaya hari ini Bapak Ibu, di tengah-tengah persoalan itu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berteriak kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Maka ketika kita berseru kepada Tuhan, apapun yang kita minta, Tuhan akan berikan asal kita percaya.